Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Nahor Abdana. Di sini saya akan memandu jalannya presentasi. Tentunya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama Muhammad Rizal Rahman, yang kedua Priscilia Intan Syakila, yang ketiga Nafa Fitriana Wulandari, dan yang terakhir Kurutal Ayun. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sejarah filsafat kontemporer positivisme yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebagai berikut. Materi pertama yaitu sejarah kelahiran positivisme. Istilah positivisme paling tidak mengacu pada dua hal, yaitu pada teori pengetahuan atau epistemologi dan pada teori akal budi manusia. Sebagai teori tentang perkembangan sejarah manusia, istilah positivisme identik dengan tesis Comte sendiri mengenai tahap-tahap perkembangan akal budi manusia yang secara linier bergerak dalam urutan-urutan yang tidak terputus. Positivisme merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Keyakinan dasar aliran ini berakar dari paham ontologi yang menyatakan bahwa realitas ada dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam. Upaya penelitian dalam hal ini adalah untuk mengungkapkan kebenaran realitas yang ada dan bagaimana realitas tersebut senyatanya berjalan. Positivisme muncul pada abad ke-19 dimotori oleh sosiolog Auguste Comte dengan sebuah karyanya yang terdiri dari 6 jilid dengan judul The Course of Positive Philosophy pada tahun 1830 sampai 1842. Positivisme merupakan peruncingan tren pemikiran sejarah barat modern yang telah mulai menyingsing sejak ambruknya tatanan dunia abad pertengahan melalui rasionalisme dan empirisme. Positivisme adalah sorotan yang khususnya terhadap metodologi dalam refleksi filsafatnya. Auguste Comte telah menunjukkan bahwa di dalam perkembangan jiwa manusia, baik secara individual maupun secara keseluruhan, terdapat suatu kemajuan. Dan kemajuan itu akan dicapai pada saat perkembangan datang pada saat yang disebut positif. Yang selanjutnya adalah riwayat hidup Auguste Comte. Paham positivisme muncul di Prancis yang dipelopori oleh Isidore Auguste Mario Francois Xavier Comte, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Auguste Comte. Ia lahir pada tahun 1798 di kota Montpellier Selatan. Ia berasal dari keluarga kelas menengah. Ia anak seorang pegawai kerajaan yang menganut agama Katolik yang saleh. Ia menikahi Caroline, seorang bekas pelacur yang nampaknya dari perkawinan itu adalah satu-satunya kesalahan besar yang ada dalam kehidupannya. Pada tahun 1814 sampai 1817, Comte belajar di Sekolah Politeknik di Perancis. Pada tahun 1817, ia diangkat menjadi sekretaris Saint-Simon. Akan tetapi kemudian Comte memisahkan diri ketika ia menerbitkan buku Sistem Politik Positif di tahun 1824. Pada tahun 1830, buku yang berjudul Filsafat Positif diterbitkan dan disusul dengan karangan-karangan selanjutnya sampai pada tahun 1842 Masehi. Dari sini kemudian Comte dianggap sebagai orang yang pertama kali memakai istilah sosiologi, meski ada yang beranggapan lain. Misalnya adalah Erikson yang mengatakan bahwa yang lebih tepat menjadi sumber awal sosiologi adalah Adam Smith atau kaum moralis Scottish pada umumnya. Dengan memahami ajaran-ajaran Auguste Comte yang tercakup dalam satu aliran filsafat yang ia sendiri memberikan namanya, yaitu filsafat positivisme, pandangan positivisme ini yang secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, ketidakpuasan terhadap dominasi positivisme, terutama terhadap latar belakangnya yang naturalistik dan deterministik. Yang kedua, reaksi terhadap kepercayaan akan apa yang disebut sebagai kemajuan progres abad ke-19. Yang ketiga, timbul reaksi terhadap pengertian mengenai perkembangan yang telah menjadi mitos
yang mencakup segala-galanya. Auguste Comte adalah tokoh aliran positivisme. Pendapat aliran ini adalah indera amatlah penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen, karena kekurangan indrawi dapat dikoreksi dengan eksperimen. Melihat dari pernyataan Auguste Comte di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Comte lebih menekankan pada pengamatan dan diperjelas dengan eksperimen. Positivisme merupakan salah satu aliran filsafat modern. Positivisme merupakan suatu aliran filsafat yang berpangkal pada suatu yang pasti, faktual, nyata, dan berdasarkan data empiris. Menurut KBBI, positivisme berarti aliran filsafat yang beranggapan bahwa pengetahuan itu semata-mata berdasarkan pengalaman dan ilmu yang pasti. Pada dasarnya, positivisme adalah sebuah filsafat yang menempatkan pengetahuan yang benar jika didasarkan pada pengalaman aktuali fisikal. Jadi, positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa ilmu alam merupakan satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Positivisme tidak mengenal adanya spekulasi dan ilmu gaib. Positivisme dianggap bisa memberikan sebuah kunci pencapaian hidup manusia dan dikatakan merupakan satu-satunya formasi sosial yang benar-benar bisa dipercaya kehandalan dan akurasinya dalam kehidupan dan keberadaan masyarakat. Dan selanjutnya, klasifikasi karakteristik pemikiran para tokoh. Yang pertama, Auguste Comte berpendapat bahwa indera itu amat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu yang diperkuat dengan eksperimen. Keliruan indera akan dapat dikoreksi lewat eksperimen-eksperimen yang memerlukan ukuran yang jelas. Yang kedua, John Stuart Mill berpendapat bahwa kebebasan manusia itu bagaikan a sacred fortress, benteng suci yang aman dari penyusupan otoritas apapun. Ia menggunakan sistem positivisme pada ilmu jiwa, logika, dan kesusilaan. Yang ketiga, Herbert Spencer berpendapat bahwa sosiologi merupakan disiplin ilmu teoretik yang mendeskripsikan perkembangan masyarakat manusia. Yang keempat yaitu Coleridge D. Hardy. Ia mendasarkan teori positivisme pada dunia pendidikan. Dalam bukunya Truth and Folly in Education Theory, kebenaran dan kesalahan dalam teori pendidikan, menyatakan bahwa tidak ada yang bermakna tentang pendidikan jika pernyataannya secara empiris tidak bisa diverifikasi secara benar. Yang kelima yaitu Émile Durkheim, sistem akademik Perancis yang tidak mempunyai kurikulum ilmu sosial pada saat itu membuat Durkheim merasa ilmu kemanusiaan itu tidak menarik. Ia menganggap positivisme sebagai asas sosiologi. Yang keenam yaitu Hippolyte Taine, bercorak positivis dan terpengaruh oleh Auguste Comte dan Stuart Mill, mendasarkan diri pada positivisme dan ilmu jiwa, sejarah, politik, dan kesastraan. Implikasi positivisme terhadap ilmu dan penegakan hukum. Di dalam positivisme, yang menganggap hukum adalah peraturan perundangan dari negara berimplikasi terhadap pengejaran atas kepastian hukum semata tanpa melihat dan mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan dari hukum tersebut. Hakim jadi tidak dapat memiliki ruang gerak untuk mencari keadilan, namun hanya menerapkan undang-undang yang sudah ada. Di sisi lain, kepastian hukum yang diinginkan dari positivisme sangat tertinggal jauh dari keadaan di masyarakat. Jadi sekian materi yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.